perkenalkan nama saya Baik Segita Salsabila dengan NIM D1A021011 dari kelas A1 mata kuliah Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam video presentasi kali ini, saya akan membahas tentang konflik norma terkait penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing. Oke, jadi sebelum saya melanjutkan video presentasi kali ini, izinkan saya untuk memberikan informasi terkait hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang pengenalan terkait kasus yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang kedua, peraturan perundang-undangan manakah yang bertentangan dalam kasus ini? Dan yang ketiga, substansi norma manakah yang bertentangan? Yang keempat, dalam kasus ini, peraturan perundang-undangan manakah yang harus didahulukan? Dan yang terakhir adalah kesimpulan terkait video presentasi kali ini. Jadi yang pertama, terkait pengenalan kasus, di sini pemerintah mulai menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai turunan atau pelaksana daripada Pasal 144 dan 145 Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana peraturan ini sebenarnya menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di lingkungan masyarakat. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini sudah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang juga sama-sama menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat karena kedua peraturan ini dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Jadi selanjutnya, dalam kasus ini peraturan perundang-undangan manakah yang bertentangan? Jadi sudah terlihat dalam kasus ini peraturan perundang-undangan yang bertentangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Selanjutnya, substansi norma yang bertentangan pada kasus ini adalah Pasal 71 ayat 1 huruf B dan juga Pasal 71 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang dimana pada Pasal 71 ayat 1 huruf B berbunyi, rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah, yang pertama, hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah negara, yang kedua, hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, atau yang ketiga, hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Dan Pasal 71 ayat 2 berbunyi, rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B, merupakan satuan rumah susun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi, yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah A. Warga negara Indonesia, dan B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jadi sebenarnya jika dikaji secara lebih lanjut, pada Pasal 71 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa warga negara asing boleh memiliki hak guna bangunan yang digunakan untuk bangunan rumah susun atau rusun dan berada di kawasan khusus seperti kawasan ekonomi khusus, KPBPB, dan kawasan khusus lainnya. Padahal sudah jelas dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa telah menutup peluang warga negara asing mempunyai hak guna bangunan untuk segala bentuk penggunaannya, sebagaimana sesuai dengan bunyi pasal, yaitu yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang berada di kawasan Indonesia saja. Jadi dalam kasus ini, peraturan perundang-undangan manakah yang harus didahulukan?
Sesuai pengetahuan saya, sesuai dengan teori asas lex superior derogat legi inferior, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi seharusnya mendahulukan Undang-Undang Pokok Agraria daripada Peraturan Pemerintah Nomor 18, karena sudah jelas bahwa undang-undang kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Ya, di sini walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 18 merupakan penerapan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih baru, namun Undang-Undang Pokok Agraria termasuk undang-undang yang bersifat khusus atau lex spesialis, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja bersifat umum atau lex generalis, yang artinya sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh mengandung materi muatan hukum yang bertentangan dengan UU PA. Begitupun juga dengan peraturan-peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Jadi, walaupun juga ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generalis, maka yang harus didahulukan tetaplah Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi, kesimpulan pada video presentasi kali ini adalah sebenarnya harus mendahulukan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai sumber hukum yang telah ada dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun, di sini sepertinya pemerintah tidak memperhatikan asas lex superior derogat legi inferior dan asas lex spesialis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Sekian video presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.